sedangkan kalau nggak salah kan Dewan Kehormatan dengan ketum itu sama-sama dipilih oleh organisasi. Sama-sama dipilih oleh anggota. Level Dewan daerah di Pengda, ketua Pengda dan DKD daerah. Semua sampai ke daerah. Anggotanya daerah. Betul. Level wilayah di wilayah. Level pusat dipilih oleh pusat. Berarti kan posisi antara pengurus dengan DKP sama dong harusnya. Coba dipelajari di ADART mengenai tidak ada istilahnya ini posisinya ada di bawah PP harus sejajar karena yang satu menegakkan anggaran dasar tupoksinya masing-masing kan ada. Kalau PP kan kalau nggak salah dia lebih kepada menegakkan ADART sedangkan DKP lebih menegakkan kepada kode etik. Betul. Kalau salah koreksi. Bisa. Berarti kan dalam artian sejajar. Pahamilah anggaran dasar Kan berarti kan sejajar, sama-sama menegakkan untuk organisasi. Saya kalau gini jadi ingat apa? Kemarin itu Pak Irfan, karena saya di MKM mungkin ya, dan kemudian dengan kesibukan saya dimaksudnya di anggota pengurus di pembinaan anggota. Tapi itu saya belum sempat merealisasikan hal-hal ini harus disosialisasikan kepada anggota tentang pemahaman hal ini. Dalam artian ini sama-sama punya tanggung jawab masing-masing. Sejajar dan dipilih oleh mereka anggota. Di mana? Di kongres atau kongres luar biasa. Karena kan kalau nggak salah pasal 10A anggaran dasar kan jelas. Organ organisasi ada 4. Ada anggota sebagai kongres luar biasa, kekuasaan tertinggi itu kan, luar biasa, Koperda luar biasa dan seterusnya. Keduanya ada DKP, DKP, DKW, DKD, itu Dewan Kehormatan ya. Kemudian terakhir pokoknya ada 3, terakhir baru namanya majelis mahkamah itu kan bentukan di tahun 2015. Nah, kenapa sih pertanyaan saya kenapa setiap kongres itu kenapa DKP ini tidak terlalu menghangat ketimbang ketum? Sedangkan ini penting juga etika, menegakkan kode etik dan berhubungan dengan sesama rekan. Etika berhubungan. Kalau dibilang penting, semua penting. Ya, maksudnya sama penting. Tapi kan kembali lagi, selalu yang diributkan adalah pemilihan pemilihan bupati, pemilihan gubernur, itu kan, daripada anggota dewan. Contohnya, gitu kan. Kenapa, gitu loh. Jadi lembaga eksekutif lebih heboh daripada lembaga legislatif, misalnya. Pada saat kita pemilihan. Ya, kenapa itu banyak faktor, pasti banyak faktor. Kenapa lebih diributkan ketua, misalnya. Coba baca di ADART, kewenangannya dia sampai sejauh mana. Itu masalahnya. Tapi semakin besar kewenangan dia, semakin besar tanggung jawab. Dan otomatis semakin besar amanah yang dipinggul oleh dia. Setuju. Betul. Ya iyalah, semakin besar kewenangannya, tanggung jawabnya makin besar. Kalau dikasih kewenangannya cuma ngurusin mobil, enak cuma ngurusin mobil. Tapi ngurusin rumah, ya mobil, ya motor, ya sepeda, ya kamar mandi, ya semua. Tadi Dewan Kehormatan dia kewenangannya apa? Kode etik. Kode etik, law enforcement kode etik, ya kan? Ada laporan masyarakat pelanggaran kode etik, dia bisa ini, gitu kan? Ada notaris yang melanggar kode etik dalam rangka menjalankan kantornya, misalnya. Nah, ini perlu ada sinergitas juga antara Dewan Kehormatan dengan Majelis Pembina dan Pengawas. Majelis Pengawas. Majelis MPP itu. Karena etik perilaku, etik menjalankan jabatan di undang-undang jabatan juga ada itu. Sanksinya administratif. Kalau Dewan Kehormatan sanksinya apa? Sanksi perkumpulan, teguran, lisan, sampai pemberhentian sebagai anggota perkumpulan. Iya, setuju. Kan begitu. Kan ada sanksi. Iya, masing-masing punya sanksi. Tadi kan tanya, kok ada ini, masing-masing menjalankan tupoksinya. Makanya nanti kita bicara tentang tanggung jawab notaris. Ya, ujungnya nanti ke sana. Beli bukunya Prof. Dr. Udin. Ada itu, ya, Prof. Dr. Udin. Tanggung jawab notaris. Oh iya, tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab etik tuh, ya kan? Nah, ada itu tadi fungsinya di law. Berarti walaupun ada 3, seakan-akan ada 3 yang mengawasi, bukan mengawasi ya, yang melihat jabatan profesi ini ada 3 badan, 3 lembaga lah ya. DKP, Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas, kemudian Majelis Kehormatan, itu punya tupoksi masing-masing. Punya tupoksi tapi masing-masing. Ujung-ujungnya
kesadaran dari ujung-ujungnya harkat dan martabat jabatan notaris. Jadi seorang notaris harus menjunjung tinggi harkat martabat dari jabatannya. sisi etikanya, seluruhnya, dari sisi pekerjaannya, seluruh jabatannya, dari sisi pembuatan bahkan perilaku pribadinya. Nah, kalau seseorang ditunjuk sebagai anggota Dewan Kehormatan, berarti anggota sudah memandang beliau-beliau ini orang yang sanggup menerima amanah sebagai pelaksana law enforcement kode etik. Artinya kita sendiri juga tidak boleh melanggar etik. Ya iyalah, gitu menjabat sebagai ini masih kan? Melanggar etik. Berarti anggota sudah memandang. Iyalah, yang berarti anggota pada saat mau memilih sudah tahu. Ya iyalah, betul. Sudah tahu si calon A, calon B, si A, apakah si B, dia menegakkan kode etik, apakah dia bukan sekedar menegakkan kode etik, dia sedang beretika dulu sesuai dengan kode etik kita. Nah, kalau tindakannya dari tiga ini baik DKP, DKW, DKD, MPPN, ya kan? Ya, MPPW, MPPD, kemudian ada MKNW, MKNP, ada MKP, ada MKNW. Tindakan ini apakah menunggu laporan atau menemukan temuan? Ada ketika dia menemukan sebuah temuan, ada tupoksinya itu. Bisa nggak secara temuan dia memanggil? Bisa, ada tupoksinya. Bahkan coba dipelajari di Permenkumham 16 tentang majelis pengawas. Dulu itu majelis pengawas sifatnya pasif, ya, menunggu laporan masyarakat dalam rangka adanya laporan terhadap pelaksanaan jabatan oleh notaris. Selama tidak ada laporan aman-aman aja, kan dasar gitu. Tapi dengan ketentuan peraturan pelaksanaan tadi, ya, sebagai pelaksana dari pasal 67 sampai dengan 81, gitu ya. Bisa bertindak aktif, ada temuan, bisa melakukan pemanggilan dan sebagainya. Bisa. Nah, Dewan Kehormatan juga seperti itu harusnya. Ya, jangan pasif. Ya, boleh pasif. Aktif. Bisa pasif, bisa aktif dia itu. Ya, ketika melihat di pelanggaran kode etik oleh notaris, misalnya apa? Misalnya menjelekan teman, misalnya. Ya. Yang penting kan begini, kalau kita mengadop hukum acara minimal 2 alat bukti. Alat bukti terlahir dari apa saja, kan ada itu alat bukti apa saja. Nah, di dalamnya ada barang bukti. Itu sudah bisa dipegang, sanksi bisa diberikan. Gitu. Panggil, tegur. Iya. Tapi kan sanksi kan tegur dulu. Ada tingkatan dan kualitas sanksi, ya kan? Seberapa berat pelanggaran dia, itu kewenangan Dewan Kehormatan dulu lah. Saya ingat Made, dulu saya pernah 2 periode Dewan Kehormatan Daerah. DKT, Dewan Kehormatan pernah, sekarang Majelis Kehormatan pernah, nanti tinggal MPPN kayaknya. Berat. Nah, kalau seandainya ada temuan atau ada kalau rangkap jabatan itu lebih kepada DKP, MPPN atau MKN? MKN enggak. Tapi kalau ada delik pidana yang dilanggar bisa lari sampai ke MKNW nanti ya. Misalnya ada delik pidana yang terlanggar ya. Ya, kalau rangkap jabatan. Nah, misalnya. Kita bicara rangkap jabatan ini. Sekarang kan gini, sekarang kan lagi musim nih. Ada. Lagi musim nih, ada notaris buka usaha, rumah makan lah. Ya kan? Karena kan notaris tidak punya pensiun nih. Nanti arahnya ke Werda. Ketika notaris usia 65, menjelang 65 kan sibuk nih. Aduh, nanti kalau udah pensiun saya nggak ada kegiatan, dia buka usaha A, usaha B. Saya udah 5 lewat 1 jam kita udah ya. Belum, baru 15 menit. Bisa aja, Bro. 15 menit. Nah, buka usaha A, B, C, D. Nah, itu bisa dianggap melanggar jabatan, rangkap jabatan dalam hal seperti apa? Ini kita kuliah sore ya. Jadinya santai lah, kuliah malam lah, sore maghrib ya. Aduh, nggak apa-apa, dikit lagi maghrib tanggung. Ya. Kita baca dulu pasal 16 UJNP. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak. Ya, itu maksudnya tidak berpihak. Dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan dalam perbuatan hukum. Apanya ya. Nah, itu artinya ini bisa dimaknai tidak pemahaman filosofisnya dari bahasa mandiri, jujur, tidak berpihak gitu kan. Nah, kemudian ada larangan juga kan. Nah, dilarang merangkap jabatan. Ya, itu kan. Bentar ya.
Pak, sampai kita mesti buka satu-satu jadi kuliah lagi. Pasal 17-nya, ya kan? Pasal 17 nih, notaris dilarang ayat 1 ya. Oke, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan. Pasti. Itu, tapi ingat tuh wilayah jabatan itu apa? Provinsi. Kuwesteh provinsi ya. Di pasal 18-nya tuh, ya. UJN ya, pasal UJN. Kalau UJNP-nya pasal 17, pasal 18-nya di UJN gitu kan. Namanya wilayah jabatan kuwesteh provinsi. Satu provinsi. Provinsi. Pokoknya ke Banten nggak boleh lah orang Jabar. Ini larangan-larangan ini menjadi penegakan hukumnya oleh Majelis Pengawas Notaris. MPP, Majelis Pengawas Notaris, MPN ya, dari daerah, wilayah dan pusat. Ya. Nah,